Pagi itu terasa tenang di perumahan Asri Indah, tempat keluarga Rahul tinggal selama 5 tahun terakhir. Rahul duduk di meja makan, memandangi secangkir kopi panas di hadapannya. Sari, istrinya, sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk anak-anak mereka yang masih tertawa-tawa di ruang keluarga. Dari luar, kehidupan Rahul tampak sempurna. Seorang ayah yang sukses dan seorang suami yang setia, sebuah keluarga yang bahagia. Namun, ada sesuatu yang ganjil, rasa hampa yang sulit Rahul jelaskan. "Mas, tolong ambilkan gula, ya." Suara Sari memecah lamunannya. Rahul meraih gula di atas meja dan menyerahkannya tanpa berkata apa-apa. Sari melihatnya sekilas, merasa ada yang berbeda dengan suaminya belakangan ini. "Kamu kenapa sih, Mas? Akhir-akhir ini kok pendiam banget?" tanya Sari sambil terus mengaduk teh hangat di tangannya. Rahul tersenyum kecil. "Enggak apa-apa, cuma banyak pikiran aja di kantor." Jawaban klise itu selalu menjadi tamannya. Sari hanya mengangguk. Mungkin sudah terbiasa dengan jawaban yang sama setiap kali Rahul terlihat murung. Setelah sarapan, Rahul keluar untuk memanaskan mobil. Hari ini, seperti biasa, ia harus berangkat lebih pagi. Saat ia keluar dari garasi, langkahnya terhenti ketika melihat tetangga barunya, Maya, yang juga keluar dari rumahnya. Wanita itu baru saja pindah bersama suaminya. Rahul melihat Maya mengenakan gaun tidur yang sederhana, tetapi ada sesuatu dalam caranya membawa diri yang menarik perhatiannya. "Selamat pagi, Pak Rahul," sapa Maya dengan senyuman ramah. Tatapannya tajam, tapi hangat, seolah-olah ada magnet dalam sorot matanya. Rahul sedikit tergagap, merasa canggung dengan cara Maya memandangnya. "Pagi, Bu Maya," jawabnya singkat, sebelum menundukkan pandangannya dan segera masuk ke dalam mobil. Namun, saat ia menyalakan mesin, pikirannya melayang kembali ke cara Maya tersenyum kepadanya. Ada sesuatu yang aneh, tetapi juga menarik. Hari ini, Rahul pulang lebih awal dari kantor. Ada rasa ingin segera tiba di rumah, yang ia sendiri tak sepenuhnya mengerti. Saat ia memarkir mobilnya, tanpa sengaja ia melihat Maya sedang berjalan menuju minimarket kecil di ujung jalan. Ada dorongan dalam dirinya untuk menghampiri, tapi ia mencoba menahan diri. Namun, seperti ada kekuatan yang tak terlihat. Kakinya melangkah keluar dari mobil dan mengikuti langkah. "Maya, mungkin cuma ingin menyapa," pikir Rahul, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini tak lebih dari basa-basi tetangga. "Bu Maya," panggil Rahul ketika ia hampir mendekati minimarket. Maya menoleh, wajahnya menyala ketika melihat Rahul mendekat. "Ah, Pak Rahul, tumben pulang cepat." Maya tersenyum. Matanya bersinar dengan antusiasme yang sukar dijelaskan. "Ya, kebetulan hari ini tidak ada kerjaan lembur," jawab Rahul, mencoba terdengar kasual. "Kamu mau belanja?" Maya mengangguk, lalu menoleh ke arah minimarket. "Cuma beli beberapa barang keperluan rumah. Kebetulan suami saya belum pulang." Percakapan mereka terdengar biasa saja, tapi ada ketegangan yang tak terungkap di antara mereka. Rahul merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Sementara Maya terus memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kamu sering sendirian di rumah dia?" tanya Rahul tanpa berpikir. Segera menyadari pertanyaan itu terdengar lebih pribadi dari yang ia maksudkan. Maya mengangguk pelan. "Iya, suami saya sering keluar kota. Kadang aku merasa kesepian." Ada kesunyian sejenak. Rahul merasa kata-kata itu menggantung di udara, seolah menunggu balasan. Namun, sebelum Rahul bisa menjawab, Maya buru-buru tersenyum. "Tapi aku sudah terbiasa. Maklum, pekerjaan suami menuntut begitu." Rahul hanya mengangguk, merasa lega sekaligus cemas dengan arah percakapan ini. Di dalam dirinya, ada konflik yang mulai timbul antara rasa ketertarikan yang makin jelas, dan kesetiaannya pada Sari yang mulai ia pertanyakan. Namun, sebelum percakapan mereka berakhir, Rahul tahu satu hal. Perasaan ini tidak akan mudah hilang begitu saja. Hari-hari berikutnya, Rahul mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Setiap kali melihat Maya, ada getaran aneh yang muncul di dadanya. Ia mulai merasa gelisah setiap kali berada di rumah, terutama di sekitar Sari, meskipun ia mencoba bersikap normal. Sari, yang sudah lama mengenalnya, mulai merasakan ada sesuatu yang tak beres. "Mas, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini kamu kok kayak jauh?" tanya Sari suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama. Rahul terdiam, menatap piringnya. "Nggak ada apa-apa, sayang. Mungkin cuma lelah saja,"
jawabnya, seperti biasa. Namun, Sari tak bisa dibohongi. Ia merasakan sesuatu yang berubah pada Rahul, tapi belum tahu apa. Sesuatu yang membuatnya merasa tak tenang. Sementara itu, Rahul semakin terjebak dalam pikirannya sendiri. Hubungannya dengan Maya, meski masih dalam batasan percakapan singkat dan tatapan diam-diam, terasa semakin intens. Ada dorongan dalam dirinya yang makin sulit ia abaikan. Rasa bersalah menghantui pikirannya, tapi di sisi lain, ketertarikan itu terus menariknya lebih dalam. Hari-hari berikutnya, pertemuan antara Rahul dan Maya semakin sering terjadi. Awalnya, hanya obrolan singkat di depan rumah, atau sekedar basa-basi ketika mereka berpapasan. Namun, perlahan-lahan, percakapan mereka mulai berubah arah, menjadi lebih personal dan intim. Suatu sore, ketika Sari sedang pergi mengantar anak-anak ke rumah orang tuanya, Rahul duduk di teras rumah sembari. Pikirannya melayang-layang pada pekerjaan di kantor. Namun bayangan Maya selalu muncul, mengganggu fokusnya. Tak lama kemudian, Rahul melihat Maya keluar dari rumahnya, membawa segelas minuman dingin. Ia melambaikan tangan dan mendekat. "Pak Rahul, nggak keluar jalan-jalan sore ini?" tanyanya ramah. Rahul tersenyum kaku. "Lagi malas keluar." "Kamu sendiri?" Maya mengangkat bahu. "Suami belum pulang lagi. Saya jadi kesepian." Perkataan Maya terasa lebih terbuka, dan Rahul bisa merasakan bahwa Maya sengaja mengatakan itu. Tatapan Maya, gerak tubuhnya, semuanya terasa seperti sinyal yang sulit diabaikan. "Kalau kamu bosan, bisa ngobrol di sini sebentar," tawar Rahul. Meski dalam hatinya tahu ini bisa menimbulkan masalah, tapi dorongan dalam dirinya lebih kuat daripada logika. Maya tertawa kecil, lalu dengan santai duduk di kursi samping Rahul. "Ngobrol? Saya suka itu." Percakapan mereka berlangsung santai pada awalnya, namun semakin lama, Rahul mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Maya lebih sering menatapnya dengan mata yang tajam, seperti sedang membaca pikirannya. Setiap kali mereka bersentuhan, entah itu tangan atau bahu, ada getaran yang Rahul rasakan. "Pak Rahul, kamu bahagia dengan hidupmu sekarang?" tanya Maya tiba-tiba, membuat suasana yang sebelumnya ringan berubah menjadi serius. Rahul terdiam. Pertanyaan itu menusuknya dalam-dalam. "Kenapa kamu tanya begitu?" balas Rahul. Maya menghela napas. "Kadang, saya berpikir, hidup ini nggak selalu seperti yang kita harapkan. Kita bisa memiliki segalanya, tapi masih merasa ada yang kurang." Rahul merasakan kata-kata itu sangat dekat dengan hatinya. Ia tak tahu, apakah Maya berbicara tentang dirinya sendiri atau tentang dirinya juga. Tapi satu hal yang pasti, percakapan ini sudah melampaui batas obrolan biasa. "Saya seperti perasaan itu," jawab Rahul, lebih jujur dari yang seharusnya. Maya tersenyum tipis, lalu menatapnya dalam-dalam. "Kalau begitu, kita sama." Suasana tiba-tiba menjadi sangat tegang. Rahul bisa merasakan perutnya mengencang, hatinya berdetak cepat. Sebelum ia bisa menanggapi lebih jauh, Maya berdiri dan berkata pelan, "Saya cuma ingin tahu, apakah Anda sedang sibuk? Kalau ada waktu, mungkin kita bisa minum kopi sore ini. Kebetulan saya sendirian di rumah." Kata-kata itu membuat hati Rahul berdegup kencang. Ia tahu ia harusnya mengabaikannya, menghindar, namun mulutnya bergerak sendiri membalas kata-kata Maya. "Saya akan lihat nanti, mungkin bisa." Rahul merasa aneh setelah membalas perkataan Maya itu. Seolah-olah ada kekuatan yang mengendalikan dirinya yang tak bisa ia kendalikan. Rahul terdiam sejenak, pikirannya berputar. Ia tahu, jika ia pergi ke rumah Maya, segala hal bisa menjadi lebih rumit. Namun, dorongan dalam dirinya begitu kuat, membuatnya sulit untuk mengatakan tidak. "Aku akan mampir sebentar," jawab Rahul akhirnya. Meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan, Rahul tiba di depan rumah Maya saat matahari sudah hampir tenggelam sepenuhnya. Rumah itu tampak sunyi, sepi, seperti mengundang. Dengan perasaan berdebar, Rahul melangkah masuk setelah Maya membukakan pintu. Wanita itu menyambutnya dengan senyum lembut yang sama seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Mereka duduk di ruang tamu, meminum kopi yang telah disiapkan Maya. Obrolan mereka ringan, seperti biasa. Namun, suasana di antara mereka penuh dengan ketegangan. Tatapan Maya terasa lebih lama, senyumnya lebih sering muncul. Rahul berusaha tetap tenang, tapi jantungnya terus berdetak kencang. "Saya senang kamu bisa datang. Saya senang kamu bisa datang."
Pak Rahul, seringkali sendirian di rumah itu bikin saya merasa terasing, ucap Maya dengan suara pelan. Ada kelembutan di sana, namun juga kesepian yang dalam. Rahul menelan ludah. Aku paham. Kadang aku juga merasa begitu. Meskipun di rumah ada istri dan anak-anak. Maya tersenyum tipis, lalu meletakkan cangkirnya. Saya juga sering bertanya-tanya, apakah kita benar-benar bahagia dengan apa yang kita punya, atau hanya berpura-pura? Pertanyaan itu membuat Rahul terdiam. Ada sesuatu dalam suara Maya yang menyinggung perasaannya yang terdalam. Rasa hampa yang ia rasakan belakangan ini, seolah mendapat jawaban dari pertanyaan sederhana Maya. Saya tidak tahu, jawab Rahul. Suaranya serak. Mungkin kita semua berpura-pura. Sejenak, mereka saling memandang dalam keheningan. Suasana semakin intens, dan Rahul bisa merasakan bahwa mereka berdua berada di ambang sesuatu yang tak dapat dihindari. Maya mendekat, duduk lebih dekat ke Rahul. Rahul bisa merasakan aroma parfum lembutnya, dan itu membuat hatinya semakin gelisah. Ia tahu, jika ia tidak segera menjauh, sesuatu akan terjadi. Namun, tubuhnya terasa tak mampu bergerak. Pak Rahul, Maya berbisik pelan, wajahnya semakin dekat. Saya rasa, kita berdua sama-sama membutuhkan sesuatu. Kata-kata itu terdengar seperti undangan yang tak bisa ditolak. Sebelum Rahul bisa berpikir lebih jauh, Maya menundukkan kepala. Bibirnya mendekati dan saat itu terjadi, waktu seolah berhenti. Ciuman itu singkat, namun dalam. Seolah-olah seluruh dunia berhenti berputar, dan hanya mereka berdua yang ada. Rahul terkejut. Namun di sisi lain, ia merasakan dorongan yang tak bisa dihentikan. Ketika mereka akhirnya menjauh, Rahul merasa jantungnya berdebar kencang. Sementara Maya hanya menatapnya dengan tatapan penuh kehangatan. Kita nggak seharusnya melakukan ini, ucap Rahul, namun suaranya terdengar lemah. Seperti ia tak benar-benar percaya pada kata-katanya sendiri. Maya tersenyum, menyentuh lembut tangannya. Terkadang, apa yang seharusnya dan apa yang kita inginkan itu berbeda. Rahul terdiam, menyadari bahwa saat itu, ia telah melewati garis yang tak bisa lagi. Ia mundur,